Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini, Jumat 13 Mei 2022, kita akan menikmati renungan pagi. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari yang indah ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memohon pimpinan Roh Kudus. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua ayat pembimbing bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mazmur 30 ayat 3 yang berbunyi demikian. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak dan minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saya ulangi, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Bacaan yang kedua dari Markus 5 ayat 19 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada orang-orang yang telah disembuhkan itu, pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Bapak Ibu yang sungguh diberkati Tuhan, kalau kita cermati di dalam kehidupan kita, pasti banyak suka dan duka. Sakit penyakit adalah bagian yang pasti pernah kita alami. Dari sakit penyakit musiman sampai sakit penyakit serius. Secara jasmani kita merasa menderita, dan ada yang memang diturunkan dari orang tua, dan ada juga yang disebabkan oleh pola hidup kita yang salah, pola makan kita yang salah, dan ada juga penyakit yang kita rasakan secara mental, psikis, seperti contohnya pergumulan, masalah yang tidak kunjung selesai, bahkan maut yang mengancam kita. Dalam banyak pergumulan yang kita hadapi, setiap dari kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Pertolongan Tuhan ini menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan jauh
melampaui logika dan kemampuan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara tentang Daud saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupannya. Daud mempunyai pengalaman dekat dengan kematian. Bahkan sekali dua kali Daud mengalami berbagai ancaman kematian, bahkan berulang kali. Jika kita membaca kisah hidupnya, dia adalah gembala muda yang biasa bertarung dengan binatang buas dan melumpuhkan Goliat yang sangat ditakuti oleh orang-orang pada zaman itu. Ia harus menghadapi Saul yang beringas dan ingin membunuhnya. Dalam keseharian, ia bertempur di garis depan pertempuran. Bahkan ia harus melarikan diri dari pemberontakan yang dilakukan Absalom anaknya. Dalam masa-masa sulit seperti itu, ia berseru kepada Tuhan dan menjadikan Allah sebagai penyelamatnya. Seruan dan teriakan Daud adalah seruan ketidakberdayaan yang penuh harapan akan pertolongan Tuhan. Ia berseru karena sadar bahwa dirinya tidak ada satupun yang dapat dilakukan dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya. Pengalaman serupa juga dialami oleh seorang yang disembuhkan dari roh jahat di Gerasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah kehidupannya. Orang tersebut mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang sembuh dan kehidupannya semakin berarti setelah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan menyatakan secara langsung melalui mujizat-mujizat seperti yang difirmankan dari Markus 5 ayat 19 tadi. Tuhan bersama-sama umat di dunia ini sampai saat sekarang melalui Roh Tuhan yang ajaib dan yang kudus. Bukan hanya menyembuhkan penyakit-penyakit secara rohani, penyakit jasmani secara langsung, melalui kesengsaraan dan penyaliban seperti yang Tuhan telah buktikan. Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita meresponi kasih Tuhan ini? Mari kita cermati kembali. Tuhan sangat setia menunggu anak-anaknya yang sakit jasmani, yang bergumul dan memikul dosa yang berat. Tuhan akan memberikan kesembuhan dan kelegaan. Mari kita renungkan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.
Demikian renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu melindungi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu ke dunia ini yang sangat penting bagi kami. Karena kami merasa penuh dengan lumpur dosa dan tidak layak untuk diselamatkan. Namun Tuhan sendiri yang memilih dan menyelamatkan kami. Izinkan kami untuk melewati hari yang indah ini bersama-Mu Tuhan. Dan biarlah mujizat kesembuhan terjadi pada anak-anak-Mu yang sakit. Melalui roh Tuhan yang ajaib terjadilah. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari ini bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.